Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enes Arianto Sandi. Saya adalah dosen tetap di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banyuwangi. Sebagai bagian dari institusi pendidikan vokasi terkemuka di Bumi Belambangan Banyuwangi, fokus utama saya adalah membekali para calon engineer muda dengan keahlian teknis yang presisi, adaptif dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Pada semester ini saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah praktikum survei pemetaan. Mata kuliah ini merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam dunia teknik sipil. Mengapa demikian? Karena setiap proyek infrastruktur yang megah, mulai dari gedung bertingkat, jaringan jalan raya, jembatan, hingga bendungan, selalu dimulai dari satu langkah awal yang krusial, yaitu pengukuran lahan yang akurat. Tanpa data survei bumi yang valid, sebuah perencanaan konstruksi tidak akan pernah bisa berdiri dengan kokoh dan aman. Di sini saya mengacu dalam praktikum, acuannya adalah RPS. CPL-nya adalah mampu menjalankan tanggung jawab atas hasil kerja mandiri maupun kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi, serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. CPMK-nya adalah mampu melaksanakan pengukuran poligon tertutup menggunakan teodolit total session secara mandiri maupun dalam kelompok dengan tanggung jawab profesional untuk menghasilkan data ukur yang akurat dan terukur. CPK selanjutnya adalah mampu melaksanakan pengukuran beda tinggi untuk pekerjaan timbunan dan galian menggunakan waterpass secara mandiri maupun kelompok dengan ketelitian dan mutu hasil kerja yang terukur. CPL selanjutnya adalah mampu menerapkan prinsip survei, prinsip gambar teknik, prinsip pengujian yang sesuai dengan standar pedoman dan peraturan teknis terkait konstruksi bangunan gedung yang berlaku. Untuk CPMK-nya adalah mampu membedakan dan menggunakan alat ukur teodolit, total session, dan waterpass sesuai dengan prinsip prosedur survei yang berlaku. Mampu menyusun sketsa hasil pengukuran lapangan berdasarkan data pengukuran menggunakan alat teodolit, total session, waterpass sesuai dengan prinsip gambar teknik. Dalam capaian pembelajaran, lulusan prodi teknik sipil adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi teknik sipil yang menggunakan atau yang digunakan untuk pembentukan pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk indikator penilaiannya, kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa ini adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasikan kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai dengan adanya bukti-bukti. Kemudian untuk bentuk pembelajaran yaitu kuliah, responsi, kemudian ada tutorial serta praktikum. Kemudian metode pembelajarannya adalah bisa small group discussion, role play, dan simulation, discovery learning, self directed learning. Kemudian untuk materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-sub pokok bahasa. Jadi pintu ruang kerja dan diskusi ini dalam mata kuliah ini kami selalu terbuka bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengeksplorasi survei pemetaan. Materi ini kita mulai perjalanan akademik semester ini dengan komitmen penuh untuk
terus bertumbuh. Saya kira itu, persiapkan diri teman-teman mahasiswa. Mari kita petakan masa depan infrastruktur Indonesia yang lebih presisi bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sekolah bagi yang lain. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan materi untuk mata kuliah survei pemetaan. Ya, jadi kita ini adalah mata kuliah praktek, di mana ini akan saya ajarkan terlebih dahulu secara teori, gitu ya. Jadi supaya kalian nanti di lapangan saat praktek tidak bingung. Ya. Jadi di sini pemetaan itu adalah pembuatan peta yang dapat dilakukan dengan cara ada berbagai macam, ya. Ada pengukuran realistis, di mana pengukuran realistis ini untuk luas tanahnya kecil, ya. Biasanya pengukuran ini digunakan dengan alat-alat yang biasa digunakan di darat, ya. Ada water pass, itu yang biasanya, atau yang kenal apa? Kalau di dulu mungkin pernah di kelas SMK PPD, ya, pesawat tempat datar, ya, itu yang paling rendah. Kemudian ada teodolit, di atasnya water pass, nanti kita biar tahu perbedaannya. Kemudian ada alat total station, kemudian ada GPS geodetik, ya. Jadi alat-alat ini digunakan sesuai dengan luasan tanah yang ada di permukaan bumi kita, ya. Jadi kalau water pass itu biasanya digunakan kalau tidak memerlukan beda tinggi. Jadi dia biasanya bergeraknya horizontal, ya. Itu biasanya kalau di sini kita pengukuran program kereta api, kemudian jalan seperti itu, ya. Masuk, silakan. Ya, masuk. Ada apa? Masuk. Salam. Silakan. Salam. Masuk. Apa ya yang lambat untuk ngasih di awal? Silakan dulu. Oke ya, selanjutnya ya, di untuk pemetaan sekali lagi ada pengukuran realistis, ada yang dengan menggunakan suhu udara. Yang realistis jadi luasan kecil, ya, biasanya kita sebutnya kalau main bola lagi biasa saya hektar, ya, satu hektar atau satu kawasan yang kecil kita menggunakan kecil. Kemudian ada geodetik, itu dia bisa menggunakan vertikal selain dia menggunakan horizontal. Sama dengan total station juga sama. Cuma teodolit dengan total station, di mana secara kecanggihan total station itu lebih canggih karena sudah komputerisasi, ya. Kalau teodolit mungkin hasilnya kalau gambar kita masih mengukur pakai kalkulator, pakai pensil, pakai penggaris. Tapi kalau total station kita sudah menggunakan komputerisasi, kita hanya memindahkan dari USB transfer data, kemudian kita masukkan ke laptop, masukkan ke Excel, kemudian ada AutoCAD, sudah jadi, ya. Kemudian lebih canggih lagi di sini ada apa namanya ini, GPS, ya. Biasanya digunakan adalah GPS geodetik, itu dia lebih canggih dari tadi. Jadi lebih cepatnya pengukurannya dengan menggunakan satelit, ya. Dia bisa memutar satu kawasan, hasil pemetaannya juga lebih real, ya. Kemudian ada lagi sebenarnya di atas ada tambahan namanya apa? Drone, ya.
garis. Ya, jadi apabila kalian tidak melaksanakan pemetaan atau ada pekerjaan pemetaan, biasanya kita harus ada tahapan dalam mengerjakan pemetaan. Jadi kita nggak asal ya. Di sini sementara ini ada 11 tahapan. Ada peninjauan lapangan, ada persiapan base camp, ada pemasangan partok, ada pengukuran kerangka, ada pengukuran detail, kemudian ada perhitungan, ada plotting titik poligon, detail, pemberian informasi lebih, penggambaran, garis kontur, dan isi. Peninjauan lapangan itu adalah kita survei awal, di mana lokasi kita nanti kita akan bisa melihat situasi di lapangan. Itu untuk meninjau seberapa luas kawasan yang mau kita survei. Ya. Kemudian alat-alat yang kita gunakan itu apa saja dengan melihat situasi kondisi di sana. Kalau semuanya kembali lagi yang di atas. Kalau data semua kita tidak perlu repot-repot membawa yang berat, kita cukup terpas. Ya. Tapi kalau sudah kondisi konturnya tanahnya itu naik turun, kemudian ada pengukuran yang tinggi, kita menggunakan yang lebih canggih. Anggap saja tadi total sessionnya. Jadi peninjauan lapangan itu menentukan semua sebelum kita melakukan survei. Ya, kita harus mengetahui luasannya. Kemudian juga terkait dengan peninjauan lapangan kita akan mengetahui persiapan alat yang dibawa. Ada alat, ada tenaga, ada logistik, ada transport. Kalau kita lokasinya di hutan, nanti alat yang digunakan apa, tenaganya berapa orang, kemudian logistiknya. Kalau kita di kota mungkin membeli makanan mudah dan sebagainya ya. Tapi kalau di hutan bagaimana? Jadi siapa yang kemudian transport. Kalau jalannya bagus menggunakan kendaraan roda 4 oke. Tapi kalau biasanya kita kondisinya di lapangan itu naik turun, itu terpaksa kita menggunakan alat yang sifatnya off-road ya. Off-road kayak mungkin sudah mau trail atau roda 4 tapi yang benar-benar off-road ya. Itu pun juga kadang-kadang kita nggak bisa menjangkau dengan alat transport, kadang-kadang jalan kaki karena mungkin di lokasi itu adalah bekas daripada gunung berapi dan sebagainya. Banyak bebatuan dan mungkin dihilangkan ya, itu transport. Kemudian dengan peninjauan lapangan kita bisa tahu persiapan base camp-nya. Kita mau nginap di mana? Ya, kalau di kota mungkin kita bisa di tempat penginapan. Tapi kalau di hutan, berarti kita mungkin di rumah penduduk terdekat bisa. Tapi kalau misalnya kita nanti tenda seperti itu. Kemudian pemasangan patok itu bisa menggunakan beton kayu. Tujuannya apa? Kita harus mengetahui dulu ya. Jadi setiap kita lokasi itu kita nanti harus menentukan berapa patok yang kita butuhkan. Ya. Tujuan patok itu apa? Untuk nanti kita bisa menentukan pertama patok itu adalah menentukan titik-titik poligon. Ya. Jadi salah utama nanti untuk pembuatan peta kita harus menentukan poligon dulu untuk menentukan kerangka turunnya. Nah, ini nanti patok kembali lagi ya. Kita usahakan sedapat mungkin itu kalau perlu kayu yang pasarnya panjang yang ringkas ya. Kemudian kita semet kalau memang kita mau bikin permanen. Jadi supaya tidak tertarik. Masalahnya apa? Kalau kita di kawasan namanya kawasan peternakan dan sebagainya ada yang membalai. Kalau patok itu tidak permanen, biasanya kadang-kadang tercabut. Dikira patoknya penggembala. Jadi di situ nanti kadang-kadang binatangnya lepas, talinya itu tercabut. Padahal patok itu tidak boleh tercabut. Sementara masih jadikan penentu daripada poligon. Setelah itu ada pengukuran detail. Kalau sudah dilakukan semua, dan baru kita mengukur detail setiap apa yang kondisinya yang ada di sana. Ada rumah, ada sungai, ada jalan. Itu kita harus pengukuran detail. Oke ya, dari persiapan ini kemudian ada perhitungan. Jadi nanti ada perbedaan ya. Survei itu apa, pemetaan apa, gitu ya. Kalau survei berarti kita melaksanakan pengambilan data, pengolahan ke sana. Pemetaannya adalah kita mengolah hasil setelah kita di lapangan. Nah itu ada perhitungan. Jadi hasil yang kita tembak itu biasanya ya berupa angka-angka yang kemudian kita hitung detail sehingga kita mendapatkan
ada sumbu X dan Y, kemudian ada angka vertikal Z ya, yang ke atas. Selanjutnya kerangka horizontal. Misal di sini ada poligon, ada jaring segitiga, triangulasi. Kegunaannya untuk apa? Untuk pengikatan titik-titik jikil, jadi saling terhubung. Untuk menjamin ketelitian di samping alat dan metode, gitu ya. Jadi itu dibutuhkan sekali. Sewaktu kalian menembak harus ada poligon. Mungkin di sini yang kalian tahu ada poligon tertutup sama poligon terbuka. Cuma yang paling beda yang paling utama adalah apa? Kalau poligon tertutup, kita memastikan bahwa apa yang kita tembak di awal, kemudian kita memutar poligonnya kembali ke awal harus nilainya sama. Seumpama 100 balik lagi harus 100, kan nggak mungkin ya. Titik A 100, kemudian kita jalan kemanapun balik lagi titik A, kira-kira nilainya berubah kan? Tidak kan? Harusnya tetap ya. Nah itu. Tapi kalau poligon terbuka, mungkin terus kita jalan terus tanpa titik ujungnya sehingga didapatkan poligon terbuka. Nah, cuma kalau supaya kita bisa mengetahui secara akurat, biasanya ada namanya pulang pergi. Kalau perginya 100, baliknya juga harus 100. Jadi untuk akurasinya seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak dilakukan lagi, cuma langsung jalan satu titik selesai. Ya, jadi kalau memang akurat perjalanan tadi dari A ke sampai Z mulai seperti itu 100 atau berapa kembali juga harus jaraknya harus sama. Oke. Ini ada kerangka vertikal. Referensi tingginya ada lokal tertentu, ada mean sea level, ada low water level, ada SAPP dan lain-lain. Ini kita juga sudah tidak menggunakan ini ya. Kemudian ada metode pengukuran tinggi. Yang saya bilang ada water pass, sama ya, ada tertutup, terbuka. Kemudian juga menggunakan GPS, ada trigonometri, tapi ini kurang teliti ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk kerangka horizontal. Referensi koordinatnya sama ya, ada X dan Y. Kemudian ada lokal, ada tertentu, ada bidang seleksi, kemudian menggunakan UTM, Universitas Mercator, Transform Mercator, TM, Mercator, sama Polyeder ya. Metodenya poligon tertutup, terbuka terikat sempurna, terbuka terikat tidak sempurna, sama menggunakan GPS, triangulasi, sama trilaterasi. Nah, ini untuk pengukuran di lapangan yang bisa kita lakukan. Ini adalah pengukuran sudut horizontal, hanya horizontal, dan V-nya vertikal dengan menggunakan teodolit. Kita sekarang coba menggunakan teodolit atau terpas. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat pengukuran yang kita tembak adalah sudut dari A dan B. Apa sama dengan H2 dikurangi dengan 1. Pengukuran jarak dengan muka ukur cara optis ya. Jadi alat di sini yang kita tembak ada A dan B. Sama nanti saya terangkan ya, namanya kita nanti membentuk poligon 4 titik gitu ya. Nanti kita taruh alatnya di A, berarti yang kita tembak nanti adalah yang di belakang. D sama B ya. Jadi modelnya seperti ini, sama seperti itu. Nah, ini untuk pengukuran jarak. Cara asimetri. Jarak AB sama dengan DAB sama dengan 100 kurung ya, dikali BA itu adalah benang atas dikurangi DB benang bawah dikali cos pangkat 2Z. Ini kalau menggunakan sudut zenit, sama yang menggunakan 100 kali benang atas dikurangi benang bawah kali sin pangkat 2V. Ini pakai sudut lereng giling. Nah, tapi yang biasanya digunakan kita yang menggunakan yang vertikal, jadi tidak menggunakan yang Z. Nah, ini yang kita tembak ya. Ada kata di sini adalah alat. Ini jaraknya. Yang kita cari adalah jarak dari titik AB
berundak. Kemudian yang tampak di sini kita kalau menggunakan rambu ukur, ini kita menggunakan teodolit ya, bukan total slicer ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalau total slicer menggunakan alat seperti ini, saya perkenalkan alatnya. Ini ada prisma namanya, dia memantulkan laser ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Yang ditembak adalah benang atas, benang tengah, benang bawah. Ya, nanti akan dapat nilainya garis horizontalnya sama vertikalnya. Ya, kalau ini menggunakan teodolit. Langsung ke sana. Pak, tanya. Ya. Kalau begitu artinya dari survei pemetaan itu apa ya, Pak? Ya, jadi tadi mungkin saya jelaskan tadi survei sendiri, pemetaan sendiri ya. Jadi dalam artian di sini survei pemetaan itu serangkaian kegiatan pengukuran, ya. Kemudian ada pengumpulan data, ada pengumpulan data di lapangan, yang nantinya untuk bisa menggambarkan untuk permukaan hidup ya. Makanya tadi kan disebutkan yang survei itu adalah kita mengolah data di sana. Kemudian setelah pemetaannya kita menjadikan hasil yang kita ambil di lapangan untuk dijadikan data cetak. Itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Pak, izin menjawab. Ya. Untuk prinsip kerja total station itu kayak gimana, Pak? Ya. Jadi prinsip kerja total station tadi dia sifatnya lebih canggih daripada teodolit ya. Jadi kalau total station itu mengukur jaraknya biasanya menggunakan namanya EDM, Electronic Distance Measurement ya. Makanya kenapa menggunakan electronic distance? Biasanya di total station itu prinsip kerjanya dia menggunakan laser. Makanya tadi dijelaskan ya. Di sini itu laser yang ditembak bukan bakul lagi, tapi dia menembakkan ke arah ini. Kemudian nanti akan memantul balik. Nah dari pantulan balik ini dia langsung merekod di alat tersebut sehingga data itu akan keluar seperti itu, gitu ya. Oke. Ya ini namanya prisma. Saya perkenalkan dulu. Ini maaf prisma. Kemudian ini adalah kakinya, pintok. Ini adalah total station. Ini seperti ini total station. Ya. Nah, ini biasanya diberdirikan di tripod. Jadi untuk memudahkan penembakan dia perlu kaki ya. Kalau seperti ini dia nggak akan stabil. Jadi ini ada beberapa bagian. Di sini adalah alat untuk menembaknya, ya. Di sini ada namanya penggerak, ya. Ini untuk horizontal, ya. Ada penggerak kasar itu untuk memutar lebih luas, ya. Kemudian setelah dikunci ada penggerak halus. Dia akan bergerak setelah supaya nanti ketelitiannya dalam horizontal itu lebih tepat yang ujung ya. Jadi ini sekali lagi penggerak kasar untuk memutar lebih luas, maksudnya mudah-mudah ya. Tapi kalau sudah mendekati yang disasar, kita kunci baru penggerak halus. Dia akan mencarinya akan lebih smooth ya. Kemudian di sini ada yang untuk penggerak yang vertikal ya, ini vertikal ya, sama ya. Kalau kita buka, ini dia ke atas ke bawahnya dia lebih luas. Tapi kalau sudah kena sasaran, sudah mendekati, kita kunci, kita langsung menggunakan yang ujung untuk penggerak halusnya. Jadi dia lebih semut. Nah
naik ke atas sampai menemukan titik yang dituju. Ya. Nah, ini ada display, kita punya yang 2 display seperti ini untuk melihat data-data kita yang kita tembak. Baik itu data horizontal, vertikal, kemudian jarak, ya. Jadi semuanya dari sini. Hasil yang kita tembak semuanya akan terekod di sini, yang nantinya akan kita pindahkan ke komputer, ya. Dimana di komputer nanti kita punya program namanya Excel diolah, dihitung, kemudian baru dipindah ke AutoCAD, akan muncul jadi sebuah gambar peta. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan teodolit lagi, yang kita harus menghitung satu-satu, ya. Jadi kalau dulu sebelum ada total station atau kalian menggunakan total station akan menghitung satu persatu dengan menggunakan kalkulator, ya. Tapi dengan menggunakan ini cuma setengah jam jadi peta, ya. Jadi dia lebih cepat, lebih akurat, ya. Kalau kita menggunakan alat total station, akurasinya itu 1 sampai 5 detik, bayangin, ya. Berarti benar-benar detail. Makanya nanti pada saat menghitung kalian namanya nanti diajar yang teodolit, itu kenapa kalau menggunakan total station, kalau cara menghitung itu ada akurasinya 1 sampai 5. Itu untuk toleransi kesalahan, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini saya kembalikan karena sudah pengenal alat. Usahakan pada saat kembalikan posisi seperti ini. Kemudian semi kunci, jangan terlalu erat, ya. Kalau terlalu erat patah, semi kunci agak sedikit bergerak. Sama juga yang horizontal juga digerakkan seperti itu. Oke. Nah, ingat ya, kadang-kadang kita bisa mengeluarkan, tidak bisa kembalikan, karena posisi sudut alatnya kadang-kadang nonjol, jadi nggak bisa ditutup, ya. Ini alhamdulillah saya pas, nah gitu ya. Tapi harus diingat-ingat, ya. Untuk mendirikan tripod, jangan lupa, ya, kaki ini semua, kemudian sepedas kaki baru dikunci. Mendirikan alat. Jadi biar sama dulu, baru diletakkan di antara tubuh kita, ini dikedepankan. Usahakan semaksimal mungkin ini datar. Jadi untuk membantu nanti pada saat menaruh alat di atas tripod, ini baru kita kunci. Oke, ya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, baik. Untuk mata kuliah hari ini dicukupkan dulu, ya. Kita besok bisa langsung ke lapangan. Untuk langsung kalian sendiri nanti memperagakan cara memasang alat, mendirikan alat, kemudian biar kalian tahu kegunaannya. Karena kalau ini secara teori kalian tidak megang atau tidak mengerjakan, biasanya nggak ngerti, ya. Jadi kita sambung pertemuan selanjutnya. Kita langsung di lapangan menggunakan baju praktek, menggunakan safety K3, helm, rompi, sepatu safety, ketelepak. Kalau ada pakai kacamata silahkan, ya, untuk panas matahari. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.